Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, semoga Anda sehat, bahagia selalu. Kita teruskan materi kita adalah pada bab 2, kompetensi dasar pengetahuan dasar pemetaan. Gambar tersebut sudah menunjukkan peta yang bersumber pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Air Mineral Badan Geologi. Gambar di bawah ini maket denah, ini juga merupakan bagian dari peta. Pengertian peta ini lebih luas, yaitu menurut Echa, peta adalah suatu gambaran di permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Denah maket itu pun juga dibuat dengan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari peta adalah kartografi. Seorang yang membuat peta dinamakan kartografer. Nah, amatilah ini peta pada awalnya. Sejarah perkembangan peta dulu dibuat dalam sebuah lembaran kulit, seperti tertera pada gambar. Fungsi peta bisa dilihat pertama kali yaitu untuk menentukan lokasi. Kedua, bisa dijadikan alat untuk merencanakan pembangunan. Menyajikan data potensi wilayah. Misalnya pada gambar tersebut, potensi yang ada di wilayah Indonesia adalah rempah-rempah, sehingga orang-orang luar negeri, VOC, orang-orang pedagang-pedagang dari barat datang ke Indonesia adalah mencari potensi wilayah, yaitu mencari rempah-rempah. 4 adalah menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti gunung, laut, sungai, dataran. Terakhir adalah dijadikan panduan arah. Syarat peta. Yang pertama adalah ekuivalen. 2 ekuidistan. 3 adalah confirm. Ekuivalen ini adalah luas. Jadi syarat peta itu menggambarkan luas yang ada di dalam peta harus sama dengan luas yang sebenarnya. Begitu pula ekuidistan adalah jarak yang ada di peta sama dengan jarak yang ada di sebenarnya. Confirm, bentuk ini harus sama dengan peta dengan jarak sesungguhnya dan biasanya diwujudkan dalam bentuk skala. Komponen peta bisa Anda lihat, yang pertama adalah judul. Dari gambar ini judul peta rencana pembagian rencana wilayah kota. Kemudian legenda bisa dilihat di sini berupa kumpulan simbol-simbol. Inset peta Semarang ini berada di daerah peta sekitarnya, yaitu peta Jawa Tengah. Petunjuk arah ini menunjukkan arah mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat atau orientasi mata angin. Biasanya tanda panah ke utara adalah menunjukkan arah utara, menunjukkan ke atas. Dalam skala ini terdapat skala grafik 1:500.000. Sumber peta di sini saya peroleh dari PowerPoint Geografi 10A edisi 2019. Garis koordinat ini bisa Anda lihat, garis yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah garis-garis yang ada di tepi-tepi peta yang menunjukkan garis bujur maupun garis lintang. Dan di bawahnya lagi selain garis koordinat adalah garis tepi. Anak-anak, kita teruskan menentukan skala peta. Rumus-rumus dalam skala peta banyak sekali, namun kita ambil 2 aja karena keterbatasan waktu dan efisien data Anda. Contoh, membandingkan 2 titik. Contoh soal, jarak antara titik A dan B di peta adalah 6 cm. Jarak sebenarnya di lapangan adalah 240.000. Maka skala petanya adalah rumusnya ini, jarak yang ada di peta bagi jarak sesungguhnya. Jarak di peta adalah 6
jarak sesungguhnya 240.000. Maka skala petanya adalah 1:40.000. Ya, ini dibalik mengapa dapat 40.000 karena apa? 240.000 itu dibagi 6, ketemunya adalah 40.000. Ya, dalam soal ini kalau kita pakai rumus peta topografi, rumusnya adalah CI atau kontur interval sama dengan 1000/2000 kali penyebut skala, di mana 1000/2000 adalah nilai rumus konstan. Ya, contoh, diketahui kontur interval antara titik A dengan titik B adalah 25 cm. Berarti skala peta adalah, cara menghitungnya adalah CI dari rumus tersebut. CI diketahui adalah 25, sama dengan rumus yang konstan tadi 1000/2000 kali penyebut skala. Maka kita balik, penyebut skala sama dengan 2000 kali 25, ketemu 50.000. Jadi skala peta adalah 1:50.000. Simbol peta bisa Anda lihat di gambar tersebut, ya. Ada warna kuning, biru. Ya, pada dasarnya simbol peta itu banyak sekali, hanya saya ambil 4 aja. Yang pertama adalah simbol warna. Pertama, warna biru yang menunjukkan laut, hijau menunjukkan dataran rendah, kuning menunjukkan dataran tinggi, coklat menunjukkan dataran yang sangat tinggi atau gunung. Garis, contohnya adalah jalan kereta api, jalan raya, aliran sungai. Kemudian yang ketiga, area atau luasan, yang mengambil contoh adalah hutan, sawah, perkebunan. Kemudian yang terakhir adalah simbol titik yang berupa pelabuhan, candi, masjid, gereja. Oh ya anak-anak, pertemuan kali ini tentang peta cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di bawah komentar bawah ini, atau lebih bagus pada Google Classroom sehingga kita bisa interaksi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.